Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Selamat pagi teman-teman yang terkasih. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bertemu kembali. Kita siapkan hati kita untuk pertemuan pagi ini. Kita hening sejenak. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiada henti-hentinya kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Tadi malam Engkau telah beri kami istirahat yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami semua. Dan Kau taruh suatu kerinduan yang mendalam dari diri kami untuk boleh berkumpul pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Roh-Mu yang ada di dalam hati kami, memenuhi hati kami. Kami rindu akan Engkau, Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini Engkau berkati pertemuan kami. Untuk teman-teman kami yang akan melayani, baik dalam pujian maupun renungan firman, maupun yang hadir pada pagi hari ini, Engkau berkati kami satu persatu. Juga untuk jaringan internet yang kami pakai, Engkau berkati Tuhan. Sehingga pelaksanaan saat teduh pagi ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus, kami rindu akan Engkau. Lawat kami satu persatu Tuhan Yesus. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami. Beracara Tuhan di dalam pertemuan kami ini. Dari awal hingga akhir pertemuan kami. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Mari kita mau awali saat teduh pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau mengagumi rahmat Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya yang senantiasa Dia berikan kepada kita. Sehingga tiap hari, tiap pagi kita dimampukan untuk berkumpul, untuk menyatukan hati kita, untuk menghadap Dia, untuk memuji menyembah-Nya, mendengarkan suara-Nya dan berdoa bersamanya. Mari sahabat terkasih, kita mau melantunkan lagu pujian kita, lagu kagum kita akan Tuhan kita yang luar biasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh
menakjubkan. Sungguh ajaib tuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tuhan Yesus, Kau Allah yang layak dipuji. Tuhan, Kau sahabat kami. Engkau dekat dengan kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali kami lupa. Engkau juga Allah kami. Kami senantiasa lupa menghormati Engkau ya Allah. Bahwa Engkau satu-satunya yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan, ampuni kami atas kedegilan hati kami yang seringkali kami lupa. Kami mau dengan kehendak kami sendiri. Kami lupa bahwa hidup kami saat ini bukan milik kami lagi. Tapi kami adalah milik-Mu, Tuhan. Di saat Engkau mencurahkan darah-Mu di kayu salib, Engkau membayar lunas hutang kami. Mari Tuhan Yesus, layakkan kami pada pagi hari ini untuk mendekati kasih karunia-Mu. Urapi kami, kuasai kami, tubuh jiwa roh kami. Kami mau menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan. Berkuasalah, kami undang Engkau
untuk membakar roh kami. Biarlah roh-Mu sendiri yang menyala-nyala atas kami. Kami bukan manusia lama kami lagi, Tuhan. Kami mau hidup di dalam roh. Kami semua di sini adalah manusia-manusia. Mampukan kami, layakkanlah kami pada saat pagi hari ini untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi, mendekati ruang Maha Kudus-Mu. Layakkanlah kami, bersihkanlah kami saat ini satu persatu. Hati yang keras Engkau lembutkan Tuhan. Pikiran yang salah Engkau luruskan. Kami mau lahir baru Tuhan. Biarlah roh-Mu sendiri yang menguasai kami. Kami percaya Engkau akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, dan akan menjauhkan kepada kami hati yang keras. Dan Engkau akan memberikan kepada kami hati yang taat. Tuhan Yesus, lihat kami satu persatu. Ini kami Tuhan, dengan segala kelemahan kami. Kami percaya Engkau sendiri yang akan menyempurnakan. Terimalah Tuhan pujian dan penyembahan kami. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah
kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk urapan baru yang Kau curahkan bagi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada artinya ini Tuhan, urapi seluruh keberadaanku, biarlah Roh-Mu bekerja dengan bebas. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutku sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat Saat Teduh yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan merenungkan bacaan Injil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 8. Saya tidak membacakan semuanya, tapi poinnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah sabda Tuhan. Mungkin ada sebagian dari kita pernah menyesal, mengapa aku lahir di dunia ini, di dalam keluarga ini? Mengapa Tuhan tidak memberi pilihan di keluarga apa aku boleh lahir? Lahir dari daging sebagai manusia, kita tidak bisa memilih kita mau dilahirkan di keluarga seperti apa. Tetapi ada kelahiran yang lebih penting yang bisa kita pilih saat ini, yaitu lahir di dalam roh. Lahir di dunia ini hanya untuk sementara, dan berjuang lahir kembali di dalam roh, itu untuk hidup selamanya di dalam surga. Dilahirkan kembali artinya diciptakan kembali, gambaran semula ciptaan, yaitu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka adalah manusia roh yang diciptakan dari hembusan roh Allah. Yesus datang untuk mengembalikan kita kepada kelahiran yang semula itu. Lahir dalam roh Allah. Siapa yang percaya kepada Yesus akan menerima kembali kelahiran itu, karena dialah sang air hidup. Kelahiran yang ini jauh lebih penting daripada kelahiran daging. Lahir inilah yang menentukan kita ada di mana,
hidup yang akan datang nanti, di mana hidup kekal kita nanti berada. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat ini begitu keras, betapa pentingnya kita dilahirkan kembali. Tanpa kelahiran ini, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak bisa pulang ke rumah Bapa, kita, rumah yang dulu yang ditinggalkan oleh Adam dan Hawa. Kerajaan Allah berbicara tentang dunia yang lain, bukan dunia yang bisa kita lihat dengan mata jasmani kita saat ini, yang bisa kita dengar dengan telinga jasmani. Dan bisa dibilang kerajaan dunia dan kerajaan Allah bertolak belakang. Seperti daging dan roh selalu berlawanan. Yesus katakan, tidak mungkin seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan ini tanpa sebuah kelahiran kembali. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Kita harus dilahirkan di dalam roh, baru bisa melihat dengan mata rohani, baru bisa mendengar dengan telinga rohani. Disinilah Tuhan membukakan mata kita, apa yang harus sungguh-sungguh kita kejar di dunia yang sementara ini. Bahwa hidup yang sesungguhnya bukanlah yang kelihatan oleh mata jasmani kita saat ini. Peperangan kita bukanlah peperangan dengan daging. Di alam roh inilah Tuhan mau mengajarkan kita kehidupan kita yang sesungguhnya dan bagaimana kita menuju ke sana. Lahir kembali di dalam roh, harus ada kematian hidup yang sebelumnya, yaitu kematian daging. Kita baru bisa masuk ke dalam kehidupan di dalam roh. Dalam Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji gandum itu harus mati untuk menghasilkan buah. Berbicara buah, kita akan ingat buah-buah roh di Galatia 5, 22 sampai 23. Buah roh kita baca sendiri nanti, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah buah dari orang yang dilahirkan kembali di dalam roh. Itulah tanda-tanda orang yang bertumbuh di dalam roh. Di dalam roh pasti ada buahnya. Dan ini masih paralel dengan kisah wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Secara daging Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, baru mengalami kebangkitan yang mulia. Begitu juga manusia daging kita harus mati disalibkan bersama Dia, baru kita bisa hidup di dalam rohnya. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kematian daging artinya menaklukkan diri sendiri, melepaskan keakuan, ego, kepentingan diri, harga diri, kepintaranku, kehebatanku, kuat kuasaku, sampai Anda sungguh-sungguh nol di hadapannya. Anda baru bisa diisi penuh oleh rohnya melalui firman-Nya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 23,
karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Ketika kita lahir sebagai manusia daging, kita makan makanan daging. Tetapi ketika kita lahir sebagai manusia roh, kita harus makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan, doa, puasa, ekaristi, pengakuan dosa, pujian, penyembahan, semua yang berpusat pada pertumbuhan roh. Lingkungan kita juga adalah lingkungan manusia-manusia yang rohani, yang mendukung kita untuk hidup di dalam roh. Barulah pertumbuhan roh itu bisa tumbuh dan berbuah sebagaimana yang Tuhan inginkan, sehingga menjadi manusia roh yang sempurna seperti gambaran Yesus sendiri. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah orang yang lahir di dalam roh. Seperti angin, manusia yang lahir di dalam roh, tidak ada lagi yang bisa mengikatnya, tidak ada lagi yang bisa melukainya, tidak ada lagi yang bisa menguasainya selain roh Allah sendiri. Dia pergi, dia bergerak sesuai dengan kuasa Allah. Dia tidak dapat ditebak bahkan oleh dirinya sendiri, karena dia bergerak bukan lagi dengan rencana manusia, tetapi roh Allah yang menggerakkannya. Dia menjadi manusia bebas, bebas dari ikatan dosa, bebas dari kemelekatan dunia. Dia sungguh-sungguh bebas, hanya bergerak sesuai dengan roh Allah yang menuntunnya. Manusia bisa bebas dari luka dan penderitaan di dunia ketika dagingnya sudah dimatikan, sehingga dia hidup hanya oleh roh Allah dan tujuannya hanya untuk kemuliaan Allah. Semoga kita semua rindu mengalami lahir kembali dan bertumbuh di dalam roh Allah dan menjadi gambaran ciptaan yang sempurna sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari teman-teman, kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Untuk pertemuan saat teduh pagi ini yang sungguh indah, yang sungguh damai, yang sungguh menenangkan. Terima kasih di atas doa dan pujian yang sungguh tulus dari hati. Terima kasih karena Engkau adalah Raja kami yang layak dimuliakan. Terima kasih ya Allah ke atas firman yang benar turun daripada-Mu. Ya Allah, mampukanlah kami untuk hidup semula dengan cara-Mu, bukan cara kami. Allah Bapa, kami rindu, kami ingin untuk menjadi manusia baru, agar kami semakin dekat kepada-Mu, agar kami tidak terpisah lagi daripada-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, lihatlah kami satu persatu di sini. Betapa kami ingin berusaha untuk hidup di dalam roh dan bukan hidup di dalam kedagingan. Terima kasih Bapa untuk pemimpin kami, yaitu Ibu Vila dan juga Pak Paulus, yang sentiasa membimbing kami penuh kesabaran. Berkatilah mereka dan keluarga mereka, agar mereka sentiasa menjadi pelayan-Mu yang setia, menjadi pelayan-Mu
yang penuh sabar untuk membimbing kami keluar daripada perjalanan padang gurun kami ini. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah kami pada hari ini untuk menjalani aktiviti-aktiviti kami untuk hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk nafas baru yang kami terima pada pagi ini. Sekarang ini Bapa, berkatilah kami satu persatu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini sesuai dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ya Allah Bapa, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dengan kerohanian yang tinggi. Mampukanlah kami ya Bapa, berjalan seiringan dengan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satukan doa saat teduh dan komunitas pemunian hati bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini. Kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nggak ada suaranya, Fen. Oh, nggak apa-apa. Ya, foto aja nggak apa-apa. Tiga, dua, satu. Halaman kedua. 3, 2, 1. Bener nggak, Fente? Udah Pak, saya juga udah. Makasih, selamat pagi Udah Tuhan ya, ya. berkati.